Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Putri. Selamat siang juga Bu Wit. Ya. Saya Widiolini dari SMA Negeri 3 Demak, calon guru penggerak angkatan 7, mau mengadakan aksi nyata supervisi akademik di kelas Putri Anggar, kelas 10-11 untuk pembelajaran hari ini. Sebelum saya melakukan observasi, maka saya membutuhkan ada catatan percakapan pra-observasi kelas. Untuk biodatanya sudah diisi ya Bu? Sampun Bu. Terima kasih. Kemudian ya, hal yang pertama yang ingin saya ketahui itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu. Oke, terima kasih Bu Wit atas kegiatan pra-observasi kali ini. Nanti saya akan mengajar di kelas 10-11 jam ke-6, 7, 8, 3 jam. Di sana nanti saya akan merencanakan mengajar tentang materi konfigurasi elektron berdasarkan kulit atau subkulit dalam menentukan golongan dan periode. Sehingga dalam pembelajaran yang akan saya sampaikan, saya punya tujuan dalam RPP saya, yaitu dengan penerapan model pembelajaran discovery learning, siswa dapat berpikir kritis, komunikatif dalam menjelaskan konfigurasi elektron berdasarkan kulit maupun subkulit untuk menentukan golongan dan periode secara benar. Itu tujuan saya untuk pelajaran kali ini. Ya. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai. Di dalam nanti pembelajaran yang akan saya lakukan, saya punya keinginan untuk mengembangkan yang pertama itu dengan menggunakan media tabir atau gambar yang disukai atau yang diharapkan siswa mampu menganalisis golongan dan periode dalam studi periode unsur berdasarkan konfigurasi elektron, kulit maupun subkulit. Kemudian yang kedua, dengan metode penerapan discovery learning itu sesuai urutan atau tahapan atau sintaknya. Jadi mulai anak nanti dikasih permasalahan, kemudian mereka akan berdiskusi untuk menentukan solusi atau mengerjakan, kemudian mereka akan presentasi menjelaskan ke teman-teman yang lain atau kelompok yang lain dalam memaparkan hasil permasalahan yang saya berikan kepada mereka. Mereka dari menemukan solusi. Baik Putri, berarti ini RPP-nya Putri itu sudah sesuai dengan RPP yang berdiferensiasi dan terintegrasi KSE ya Bu? Jadi awalnya memang nanti saya akan memetakan ke anak sesuai dengan minatnya. Apakah mereka menyukai konfigurasi elektron yang kulit atau konfigurasi elektron yang subkulit. Jadi sesuai dengan minat mereka. Karena kan memang beda-beda. Kemudian strategi yang dipersiapkan. Strategi nanti yang saya gunakan dalam pembelajaran di dalam kelas 10 nanti, yang pertama nanti menggunakan metode tadi discovery learning sesuai dengan penemuan melalui tahapan-tahapannya. Jadi anak punya permasalahan, memecahkan masalah, kemudian mencari solusinya dan membahas solusinya di muka umum melalui diskusi. Kemudian yang kedua, bahan yang diskusi yang saya gunakan itu berupa nanti RKPD dan materi PPT yang akan saya tampilkan saat pembelajaran. Kemudian yang ketiga, saya akan mengajak anak untuk berpikir kritis dan berperan aktif dalam diskusi sehingga mereka tidak hanya pasif, tapi semua harus berkolaborasi dengan teman sekelompoknya untuk memecahkan masalah yang ada masing-masing. Wah, ya Bu, berarti sudah lengkap ini Bu untuk strategi pembelajaran yang dipersiapkan. Kemudian catatan khusus nanti yang mau saya supervisi itu apa saja Bu? Catatan khusus yang pertama tadi yang sudah saya kemukakan di dalam pengembangan tadi itu saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berupa diferensi konten berdasarkan minat siswa dengan cara mencari tahapan konfigurasi elektron untuk menentukan golongan dan periode dalam studi periode unsur. Ya, berarti untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa ini Putri sudah mempersiapkan dengan baik. Nanti saya tunggu untuk observasi kelas saat
pembelajaran di jam 6.78 ya. Ya. Terima kasih Putri. Sama-sama. Silakan untuk mempersiapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di pertemuan kali ini, melanjutkan materi yang kemarin ya. Iya. Mulai pembelajaran, kita absen dulu ya. Oh iya, sebelumnya kalian udah bersih belum? Iya, sampai katanya. Sudah ada sama kan? Ada sama di bawah makan sampah. Ya. Kebesaran dari Oke, yang sudah bersih, terima kasih ya. Sampai dulu, hari ini yang tidak berangkat siapa? Banyak, cuma ada manusia. Siapa saja yang berangkat? Farhan, kenapa Farhan? Apa? Dan siapa lagi? Nah, kemudian? Oke, ya, terima kasih ya. Nah, coba perhatikan di kesempatan kali ini nanti Putri akan menjelaskan tentang konfigurasi elektron kulit dan subkulit. Ini melanjutkan materi yang kemarin, ya. Coba dilihat RKS-mu, ya kan? Itu di halaman 30, 29. Oke, nah coba perhatikan di dalam pembelajaran nanti tujuannya dengan penerapan model pembelajaran discovery learning, siswa dapat lebih kritis dan komunikatif dalam menjelaskan konfigurasi elektron berdasarkan kulit, subkulit atau subkulit ya, dalam menentukan golongan dan periode secara benar. Ya. Pada kesempatan kali ini nanti kalian membuat ya, berdasarkan tentang konfigurasi ada dua, ada kulit, ada subkulit. Ya. Nanti akan saya petakan apakah kalian menyukai konfigurasi yang kulit atau konfigurasi yang subkulit, yang bagi kalian mudah untuk memahami karena prinsipnya sama. Ya. Kalau konfigurasi kulit itu nanti berdasarkan masing-masing, ya kan? Yang konfigurasi kulit itu ada kulit apa saja ya? K, L, M, N, O, P, I, ya kan? Kulit K maksimal diisi berapa? Ya, 2 elektron, L-nya elektron, kemudian atau 18 elektron. Yang terakhir NOPI-nya ingat harus full letak. Itu kalau berdasarkan kulit. Beda nanti kalau konfigurasi ya subkulit. Jadi dari kulit dibagi lagi jadi subkulit. Subkulit ada berapa? 4, yaitu S, C, D, F. Kemudian akan membentuk kalian jadi 5 kelompok. Ya, jadi 5 kelompok. 6 kelompok. Nah, 6 kelompok ya. 6 kelompok. Nanti kelompoknya ada yang 4, ada yang 5. Kelompoknya dari depan, belakang, dari satu berdiri, ya. Ini tidak balik. Nah, ya. Ali, balik sana. Ini kita dari gabung ke sini, ya bisa. Yuk, kerjakan ke kelompok dulu. Nanti mengerjakan, saya beri dikerjakan, ya masing-masing kelompok dikerjakan masing-masing. Nanti kita diskusikan bareng dengan kelompok masing-masing. Nanti dikerjakan sesuai dengan minat kalian. Apakah dia kita mengerjakan dengan konfigurasi elektron dan kulit atau subkulit, atau kalau yang bisa dua-duanya.
saja turunan, model laki-laki, model perempuan. Ya. Bagaimana dengan Siti Fatimah? Perempuan beliau. Bagaimana? Dari kegiatan ini saya harapkan nanti kalau soal yang cerita nanti kamu bisa menerjemahkan dalam bentuk hitungan itu, ya kan? Nah, ketika dari apa yang disampaikan hari ini, ya kan? Itu tarik kesimpulan bahwa konfigurasi elektron berdasarkan kulit dan konfigurasi elektron berdasarkan kulit itu nanti bisa digunakan untuk menentukan golongan dan periode dalam sistem periodik susun, ya kan? Jadi nanti kamu intinya di konfigurasi elektron. Oke? Ada pertanyaan ada? Kalau tidak ada, pertemuan yang ada kamu dilanjutkan tentang sifat-sifat sistem periodik unsur berdasarkan konfigurasi elektron. Ya kan? Nanti kamu pelajari materi berikutnya. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi Putri. Selamat pagi juga Bu Rinolianingsih. Selamat pagi dulu. Untuk hari ini kita akan melakukan pasca observasi setelah saya melaksanakan observasi kelas dalam pembelajaran kimia oleh Bu Tri Agrawati. Nah, saya ingin menanyakan beberapa hal untuk catatan atau lembar percakapan pasca observasi kelas yang sudah siap itu. Insya Allah sudah siap. Kita santai saja, tidak usah sepanjang. Nah, untuk pada hari ini kita akan bercakap-cakap santai tentang pasca observasi pembelajaran di kelas Putri Agrawati. Kebetulan namanya Putri semua. Sama-sama Tri. Nah, untuk ini saya ingin menanyakan bagaimana setelah melakukan pembelajaran di kelas tadi untuk refleksi pelaksanaan pembelajaran di kelas ini tadi. Tadi setelah saya mengajar menyampaikan ke anak-anak, kita menyampaikan tujuan pembelajaran itu sudah berlangsung secara kondusif aktif dan anak-anak berperan aktif dalam kegiatan tersebut dan yang perlu ditingkatkan itu adalah inovasi pembelajaran. Di dalam bentuk pembelajaran ada beberapa inovasi mengenai materi yang saya Kemudian untuk topik percakapan dan catatan penting yang disampaikan oleh Putri. Yang pertama, saya menemukan kekurangan pada proses pembelajaran tadi yang saya ajarkan, yaitu siswa masih belum bisa menjelaskan tahapan konfigurasi elektron.
yang berdasarkan kulit dan subkulit untuk menentukan zona dan periode. Itu kan masih dalam kesulitan. Dan yang kedua, saya karena adanya kesulitan itu, maka saya akan berencana akan mengadakan praktek dengan media peraga agar mereka lebih jelas, lebih jelas dari materi yang saya ajarkan. Ya, nanti akan tetap saya bedakan pembelajaran secara diferensial. Berarti Ada anak-anaknya beda-beda antara anak 1A sama yang B itu kan kemampuannya memang beda-beda. Jadi nanti ada pembelajaran atau cara belajar dan alat peraga tadi berbeda sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan tema kita untuk pembelajaran berdiferensiasi berintegrasi KSE gitu. Terus Kemudian untuk setelah Putri melakukan pembelajaran, kemudian berikutnya akan melakukan praktikum, itu masih rencana ya. Nah, bolehkah untuk lebih jelasnya dituliskan rencana tindak lanjut tersebut di kolom berikutnya? Ibu terima kasih. Setelah tadi saya banyak dari kekurangan yang saya sampaikan setelah tadi saya mengajar anak-anak, kemudian saya berpikir untuk lebih menindaklanjuti daripada kekurangan saya tadi dengan mengadakan dari praktek ya, dengan media atau peraga yang agar siswa tadi bisa memahami tahapannya bagaimana mereka akan membuat konfigurasi elektron, kemudian menentukan golongan dan periode. Nanti berkelompok nanti sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan kebutuhan belajar tentunya ya. Pembelajaran yang tadi saya lihat itu sudah menyenangkan, anak-anak juga lebih antusias dan pembelajaran. Ada beberapa siswa yang juga sudah maju sehingga pembelajaran tadi kondusif, siswa juga senang karena tidak stagnan dalam pembelajaran. Terima kasih untuk waktunya dari Putri sudah menyediakan waktu dan memperbolehkan atau mengizinkan saya melaksanakan supervisi pembelajaran di kelas, dan saya sangat bangga dan berterima kasih dengan pelaksanaan pembelajaran yang sudah diberikan oleh Putri dan memang sudah melaksanakan pembelajaran dengan berdiferensiasi baik mulai materi, kemudian proses dan juga produknya nanti setelah ada praktikum yang disebut. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sekali. Mungkin depannya saya juga belajar lagi. Sama-sama saling bisa berkomunikasi.